Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin, hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjamaah Masjid As-Sunnah Bintara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang serba-serbi surga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam model-model kenikmatan di surga. Sebelumnya kita ingatkan bahwasanya di surga semuanya adalah kenikmatan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Kalau engkau lihat di sana, yang kau lihat adalah kenikmatan, yaitu apapun yang dilihat oleh seorang penghuni surga, depannya, belakangnya, kanannya, kirinya, bawahnya, atasnya, semuanya kenikmatan. Tidak ada sesuatu yang tidak terlihat di sana kecuali kenikmatan. Tidak ada sesuatu yang ada di sana kecuali kenikmatan. Ya. Makanya surga itu disebut dengan Jannatun Na'im, ya. Karena semua yang ada dalam surga isinya naim, semuanya adalah kenikmatan. Ya, tidak ada yang bukan kenikmatan. Semuanya kenikmatan. Oleh karena yang mereka pandang adalah semua kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im." Sungguhnya orang-orang yang berbuat baik, al-abrar, benar-benar dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, dan mereka di atas dipan-dipan mereka, di atas tempat tidur mereka yang dihias. Al-araik jamak dari arikah. Arikah yaitu dipan-dipan yang dihias, ya. Misalnya kalau kita di dunia dihias, dikasih kelambu, dikasih keindahan, itu namanya arikah. Jadi mereka bersantai-santai di atas al-araik, di atas dipan-dipan mereka, yang turun sambil memandang, ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau lihat pada wajah mereka ada kebahagiaan. Allah di sini tidak menyebutkan objek apa yang dilihat, ya. Tapi Allah hanya mengatakan mereka di atas dipan-dipan memandang. Memandang apa? Allah tidak sebutkan. Dan kaidah dalam ilmu tafsir, jika objek tidak disebutkan, biasanya memberi faedah keumuman, memberikan faedah keumuman. Yaitu mereka memandang apa saja yang mereka lihat. Memandang surga, memandang istri mereka, memandang suami mereka, memandang anak-anak mereka, memandang istana mereka, memandang apa saja yang mereka pandang. Pembantu mereka, memandang pakaian mereka, memandang sungai-sungai di surga, memandang pohon-pohon di surga, buah-buahan di surga, emas perak di surga, gelas-gelas, apa saja yang mereka lihat membuat mereka bahagia. Karena semua yang mereka lihat adalah kenikmatan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Kalau kau lihat di sana, semua yang kau lihat adalah kenikmatan. Jadi intinya surga adalah tempatnya kenikmatan, ya. Tidak ada sesuatu di surga kecuali berupa kenikmatan. Tapi kita akan sebutkan beberapa model-model kenikmatan di surga, ya. Di antaranya kita bicara tentang sungai di surga, ya. Sungai di surga. Setelah itu kita akan bahas tentang mata air di surga. Kemudian di antaranya kita akan bahas pohon di surga, pohon surga. Kemudian buah-buahan di surga. Kemudian makanan surga. Dan minumannya. Kemudian di antaranya rumah di surga. Dan pembantu di surga, pelayan. Dan perabot di surga.
yang di surga. Bidadari surga. Ini adalah beberapa poin yang mungkin akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bahas para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah di Bintaro. Sungai di surga. Sungai di surga tentu berbeda dengan sungai di dunia ya. Karena sudah kaidah umum kita telah mengatakan bahwasanya laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa al-asma'. Tidak ada suatu pun yang di surga dibandingkan dengan dunia kecuali sekedar nama. Namanya saja yang sama, semua hakikat berbeda. Di antara perbedaan sungai di surga kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun." Perumpamaan tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharu min ma'in ghairi asin. Kata Allah Subhanahu wa taala, model-model sungai. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Anhar min ma'in ghairi asin. Yaitu sungai-sungai dari air segar yang tidak berubah. Yang tidak berubah ya. Bau dan rasanya ya. Bau dan kesegarannya tidak berubah ya. Tidak berubah kesegarannya. Kemudian di antaranya wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai. Jadi Allah tidak mengatakan satu sungai, tapi sungai-sungai dari susu yang tidak berubah juga. Tidak berubah rasanya. Berubah rasanya. Kemudian anharun min khamratil ladzatil syaribin. Anhar min khamrin ladzatil lisyaribin. Sungai-sungai dari khamar yang lezat. Khamar yang lezat bagi orang yang minumnya. Kemudian wa anharun min asalin musaffa. Musaffa yaitu sungai-sungai dari madu. Madu murni yang murni ya. Di sini empat model sungai yang Allah sebutkan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan tentu ini tidak ada sama sungai seperti ini di dunia. Mana ada sungai yang ada mungkin sungai air tawar, air segar ada, tapi sungai susu, sungai khamar, sungai madu tentu tidak ada. Ini bersungai-sungai macam-macam ya. Tetapi di sini ada perbedaan dengan sungai-sungai di dunia, baik dari sisi sungainya maupun dari sisi konten sungainya. Dari sisi sungainya, sungai anharun tajri min ghairi ukhdud ya. Sungai-sungai mengalir tanpa lubangnya ya, tanpa lubang, tanpa parit ya. Ini sungai-sungai surga demikian, anharun tajri min ghairi ukhdud. Nah, sungai di dunia kita tahu mengalir di bawah lubang, di bawah parit, kemudian mengalirlah sungai tersebut. Adapun di surga sungai mengalir tanpa ada paritnya, mengalir di atas dataran surga ya, di atas dataran surga. Bagaimana urusan Allah Subhanahu wa taala? Allah mampu untuk mengalirkan sungai tanpa harus ada lubangnya. Kemudian dari sisi bentuk sungai, dari sisi kontennya, perhatikan sini. Allah mengatakan anharun min ma'in ghairi asin. Dari air segar yang tidak berubah kesegarannya. Kita tahu kalau sungai mengalir, kalau sungai dunia mengalir, mungkin segar terjaga ya. Tapi kalau kita ambil airnya, kita diamkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, benar kalau air sungai kalau mengalir tidak berubah, dia akan segar terus ya. Tapi kalau kita ambil airnya, kita biarkan di rumah lama-lama akan berubah. Berubah kesegarannya, berubah mungkin baunya. Adapun sungai di surga kalau kita ambil tidak bakalan berubah karena kontennya begitu terus, tidak akan berubah. Mau dibiarkan berjuta-juta tahun tetap akan segar dan tidak berubah kesegarannya. Kemudian juga anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ya,
di antara konten dari sungai yang lain terbuat dari susu ya. Susu itu pun tidak sama dengan susu dunia ya. Ya, karena susu dunia kalau kita biarkan di luar, lama-lama dia akan jadi kecut dan yatajammat, menjadi bergumpal-gumpal ya. Adapun susu di surga tidak demikian, dia terbuka di dalam sungai. Bayangkan sungai isinya susu. Mau diambil juga tidak akan basi, tidak akan bergumpal karena itu susu di surga. Maka Allah ingatkan, jangan kau bayangkan susu yang ada di sungai surga sama dengan susu di dunia. Makanya Allah tekankan lam yataghayyar ta'muh, susu yang tidak berubah rasanya. Kemudian ternyata ada sungai-sungai lain dari khamr. Kita tahu khamr adalah minuman terlezat ya. Min khamratin ladzatil lisyaribin. Yang khamr ini adalah tidak yang selalu lezat. Lezat artinya beda dengan khamr di dunia. Tentu khamr di dunia banyak masalah ya, mulai dari baunya tidak enak ya, mulai bikin pening kepala, bikin hilang ingatan ya, kemudian menimbulkan penyakit. Adapun khamr di surga, bayangkan sungai khamr ladzah, senantiasa ladzid, senantiasa lezat, wangi ya, kemudian tidak memabukkan ya, tidak memabukkan, dan Allah menjadikan sungai isinya khamr. Yang terakhir min asalin musaffa, sungai isinya madu yang murni. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Hadil Arwah, Allah menyebutkan 4 model minuman ini yang dibutuhkan oleh kita di dunia. Ya, secara umum kita butuh dengan 4 minuman ini ya. Ada orang minum air putih segar untuk kesegaran, ada orang minum susu untuk kesehatan, mungkin kekuatan tubuh, ada orang minum khamar untuk kelezatan, ada orang minum madu untuk pengobatan. Dan ternyata sungai-sungai itu ada sungai air segar, sungai khamar, sungai madu, dan sungai susu ya di akhirat. Ya, dan inilah yang terbayangkan minuman yang terlezat mungkin yang ada di dunia. Tapi meskipun namanya sama sebagaimana kaidah, namanya sama air segar, namanya sama susu, khamar, madu, tapi hakikatnya berbeda ya. Hakikatnya berbeda. Tentu di surga juga adalah sungai yang sangat agung, sungai yang Allah khususkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sungai Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepada engkau wahai Rasulullah sungai Al-Kautsar. Allah alam seperti apa sungai Al-Kautsar, tapi dia sungai yang spesial. Kata Allah, "Fasholli rabbika wanhar." Maka hendaknya kau salat dan menyembelihlah sebagai bentuk syukur karena Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sungai namanya Al-Kautsar. Baik. Kita bicara tentang sungai selesai. Kita bicara tentang mata air di surga. Mata air di surga. Allah sebut dalam Al-Qur'an beberapa ayat ya. Misalnya innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang beriman berada di surga-surga dan uyun. Uyun artinya mata-mata air. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sungguhnya orang bertakwa dalam naungan-naungan di surga wa uyun dan mata-mata air. Kemudian dalam surat Ar-Rahman kata Allah Subhanahu wa taala, "Fihima 'ainani tajriyan." Ya. Fihima 'ainani tajriyan. Pada kedua surga tersebut ada 2 mata air yang mengalir. Dalam ayat yang lain, "Fihima 'ainani nadhakhatan." Ada 2 mata air yang memancarkan air. Air keluar dengan begitu derasnya dari mata air. Ada yang mengalirkan air luar biasa. Model-model mata air. Kemudian di surga ada beberapa mata air ya. Di antaranya pertama adalah mata air kafur. Kemudian ada namanya mata air tasnim. Tasnim, ada mata air salsabil. Salsabil ya. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan kafur, kata Allah innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullah. Yashrabu.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang al-abrar mereka minum dari khamr, ka'as maksudnya khamr, kana mizajuha kafura. Yang khamr tersebut dicampur dengan kafur. Maksud dari ayat ini itu minum khamr yang dicampur kafur. Kafur itu apa? Kafur adalah suatu, kalau di dunia kafur adalah suatu bahan yang terbuat dari pohon yang berwarna putih yang kemudian menimbulkan aroma yang wangi ya. Kata para ulama maksudnya khamar tersebut yang diminum di penghuni surga bukan khamar yang baunya tidak enak seperti di dunia, tapi khamar tersebut baunya wangi karena dicampur dengan mata air namanya kafur. Mata air namanya kafur ini membuat khamar tersebut menjadi lezat dan menjadi wangi, mata air kafur. Ada juga mata air tasnim ya. Innal abrara lafi na'im ya. Wa innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum. Ya, kata Allah dalam ayat yang lain, yusqawna min rahiqin makhtum wa mizajuhu min tasnim. Kemudian wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Kata Allah mereka orang-orang yang mulia di surga diberi yusqawna min rahiqin makhtum, diberi minuman. Rahiq adalah khamar yang terlezat, khamar yang lezat di surga. Yang khamar tersebut dicampur dengan wa mizajuhu min tasnim, dicampur dengan tasnim yaitu mata air ya. Aina yashrabu bihal muqarrabun, yang tasnim adalah minuman khusus bagi orang-orang al-muqarrabun. Jadi di sini seperti pernah saya jelaskan bahwasanya Allah menyebutkan dua tingkatan penghuni surga. Ada namanya al-abrar, ada namanya al-muqarrabun. Al-abrar minumannya apa yang dibawa? Al-abrar minumannya adalah rahiq. Rahiqim makhtum ya. Yang rahiq tersebut dicampur dengan ain tasnim, dengan mata air tasnim sehingga menjadi lebih lezat. Adapun muqarrabun, mereka minum murni dari mata air tasnim, tentu lebih lezat karena tingkatan mereka lebih tinggi. Mereka minum murni tasnim, adapun al-abrar hanya minum khamar yang dicampur dengan tasnim. Kemudian juga ainam fiha tusamma salsabila, Allah juga sebutkan kana mizajuha zanjabila, ainam fiha tusamma salsabila dalam surat Al-Insan. Di antara minum penghuni surga adalah khamar yang dicampur dengan zanjabil. Ya, khamar dicampur dengan zanjabil dengan jahe. Di dunia mungkin enggak ada khamar dicampur jahe. Kemudian setelah itu dari mata air dicampur dari mata air salsabil. Ya. Jadi dicampur dengan jahe, Allah alam seperti apa. Tetapi di surga ada khamar dicampur dengan jahe. Kana mizajuha zanjabila, ainam fiha tusamma salsabila. Yang jahe tersebut diambil dari mata air yang namanya salsabil. Jadi di surga ada beberapa mata air. Ya. Bahkan mata air tersebut kata Allah Subhanahu wa taala yufajjirunaha tafjira. Ya. Yufajjirunaha tafjira. Di mana orang-orang penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala tentang mata air ya. Yufajjirunaha tafjira. Yaitu mereka mengalirkan mata air dengan sesuka mereka. Kata para ahli tafsir, penghuni surga, kalau mereka ingin mata air, mereka tinggal tunjuk, keluar mata air. Mereka tinggal tunjuk di surga mereka, di sini keluar mata air. Terserah mereka. Karena mata air tersebut yufajjirunaha tafjira, mereka alirkan dengan benar-benar pengaliran. Jadi antara tafsiran yaitu penghuni surga bebas menunjuk areal manapun, maka bisa keluar mata air. Ini di antara nikmat yang ada di surga. Kita tahu sungai indah, mata air juga indah. Mata air juga indah dan dua-duanya ada kenikmatan sungai, ada kenikmatan air dan masing-masing punya cita rasa. Sungai ada cita rasa, sungai air segar, sungai susu, sungai khamar, sungai madu. Mata air juga ada punya cita rasa, mata air kafur, mata air tasnim, mata air salsabil. Yang ini di antara mata air yang diminum oleh para penghuni surga. Baik, kita bicara tentang pohon surga. Pohon surga, ya, di antara ciri-ciri pohon surga, di antaranya batangnya dari emas. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ma min syajarin fil jannah illa wasaquha min zahab. Kata Nabi, tidak ada pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Batangnya dari emas ya. Jadi ciri-ciri pohon surga beda, batangnya dari emas. Bagaimana Allah alam bisa? Kita lihat pohon saja, batang pohon yang terbuat batangnya dari kayu saja indah. Kita lihat pohon dari kayu, kemudian ada ukiran-ukirannya indah kita lihat pohonnya. Bahkan sebagian orang memotong pohon kemudian taruh di rumahnya, dijadikan tempat duduk dengan bentuk aslinya indah. Ya, bagaimana lagi kalau ternyata batangnya terbuat dari emas ya. Allah alam bagaimana bentuknya, tapi membedakan pohon dunia dengan pohon surga batangnya terbuat dari emas. Kemudian di antara pohon tersebut sangat rindang ya, sangat rindang. Ya. Sehingga naungannya sangat panjang. Naungannya sangat panjang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dhillim mamdud." Ya. Yaitu naungan yang sangat panjang. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Ukuluha daimun wa dhilluha." Ukuluha daimun wa dhilluha. Yaitu naungannya sangat panjang. Disebutkan di surga, "Inna fil jannati syajaratan yasirur raqib fi dhilliha mi'ata sanatin la yaqta'uha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga ada pohon yang dahan rindang sampai panjang. Seorang yang sedang naik kendaraan, naik onta atau naik kuda di bawah naungannya 100 tahun dia tidak menyelesaikan. Artinya sangat panjang banget ya. Jadi pohonnya sangat besar, kalau dia sudah bercabang naungannya, maka sampai 100 tahun dilewati di bawah enggak habis-habis. Makanya kata Allah, wa dhillim mamdud. Bacalah firman Allah, wa dhillim mamdud, yaitu naungan yang panjang. Ini di antara ciri-ciri pohon di surga, naungannya sangat panjang. Kemudian pohonnya tidak berduri. Di antara ciri-cirinya pohon tidak berduri. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud. Kata Allah, penghuni surga fi sidrin mamdud. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang pohon sidir, ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud. Apa sidr? Sidr itu pohon sidr. Kalau di dunia sidr itu adalah pohon yang berduri. Tapi untuk di surga Allah jelaskan, sidr ternyata tidak berduri, durinya tidak ada. Jadi namanya sama-sama sidr, tapi hakikatnya di surga berbeda. Di antara perbedaannya Allah sebutkan bahwasanya di surga sidr itu pohonnya tidak berduri, ya. Ini kembali kepada kaidah umum di surga yang sama cuma nama. Inilah di antara ciri-ciri pohon di surga tadi, wa dhillim mamdud, talhim mamdud. Talhim mamdud itu maksudnya buah-buahannya teratur rapi. Nanti akan kita jelaskan ketika kita bahas masalah buah-buahan. Tapi ini ciri-ciri pohon di surga ya. Dan pohonnya sangat banyak ya, sangat banyak dan rimbun ya. Namanya tidak, sebagaimana kita jelaskan, tidak dikatakan jannah kecuali pohonnya banyak. Baik, kita bahas berikutnya tentang buah-buahan di surga. Buah-buahan di surga ya, di antaranya tidak mengenal musim. Selalu ada ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ukuluha daim. Ukuluha daimun. Yaitu buah-buahannya selalu ada. Tidak seperti kita di dunia, kita tunggu musim. Ya, durian tunggu musimnya, mangga tunggu musimnya. Adapun di surga tidak mengenal musim. Buah-buahan selalu ada. Sehingga mungkin tidak ada namanya musim durian lagi karena selalu ada. Karena apa yang diinginkan seseorang selalu ada ya. Jadi
bedanya dengan di dunia tidak mengenal musim. Kemudian di antaranya ciri-ciri berikutnya buahnya banyak. Dihidangkan banyak ya. Kata Allah, wa fakihatin katsira. Katsira la maqtu'atin wala mamnu'ah. Allah mengatakan buah yang banyak, fakihatin katsira, buah yang banyak. Ketika Allah alam apakah satu pohon itu bisa berbagai macam buah? Ya. Zahirnya demikian, buah yang banyak atau banyak pohon dengan buahnya masing-masing. Tetapi ketika dihidangkan kepada penghuni surga, fakihatin katsira, banyak buah-buah. Dan itu suatu hal yang menyenangkan ketika dihidangkan kepada seorang buah dengan berbagai macam modelnya. Buah dengan berbagai macam modelnya ya. Kemudian kata Allah, la maqtu'ah sama maknanya, ukuluha daim, itu tidak pernah terputus. La maqtu'ah artinya tidak terputus. Kemudian ciri berikutnya wala mamnu'ah, tidak terhalangi. Ini ciri buah-buah berikutnya tidak terhalangi. Maksudnya buah tersebut mudah diraih. Mudah diraih. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutufuha daniyah," tentang pohon surga berkaitan dengan buah-buahan. Kata Allah, "Qutufuha daniyah," yaitu buah-buahannya rendah. Seorang kalau ingin makan buah tersebut tidak perlu manjat. Buahnya datang, dia bisa makan. Kata para ulama, dalam kondisi berdiri dia bisa ngambil buah. Dalam kondisi duduk dia bisa ngambil buah. Dalam kondisi berbaring dia bisa ngambil buah. Kenapa? Qutufuha daniyah, dahannya rendah sesuai dengan yang diinginkan. Dia lihat buah itu datang sendiri, kemudian dia petik, dia tinggal makan. Ya. Tinggal makan. Buah-buahannya rendah. Demikian juga ayat yang lain kata Allah, wa dhullilat qutufuha tadlila. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan dahannya direndahkan, benar-benar ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau orang ingin makan buah-buahan dia tinggal duduk maka buah-buahannya datang. Ini di antara ciri-ciri buah-buahan yang ada di surga, tentu berbeda dengan di dunia. Perhatikan, tidak mengenal musim ya, tidak pernah terputus. Buahnya banyak, wa fakihatin katsira ya, kemudian juga mudah diraih. Di antara Allah sebut tentang surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa talhin mamdud. Talhin mamdud yaitu buah-buahan yang tersusun rapi. Jadi mungkin buah-buahan tersusun rapi. Kata Allah, wa talhin mamdud. Buah-buahan tersusun rapi. Sebagian menafsirkan itu adalah pisang karena sesisir kan kalau terpisang. Tapi kayaknya berlaku kepada buah-buah yang lain juga. Bahwasanya buah-buah di sana tersusun dengan rapi ya. Ya, rapi, kemudian dihidangkan dengan jumlah yang banyak, seorang tinggal milih. Itu di antara kita bicara tentang buah-buahan ya. Baik. Allah sebutkan tentang makanan surga dan minumannya. Adapun makanan ya. Makanan tentu makan apa saja banyak. Namun di antara yang menakjubkan Allah bicara tentang tentang burung. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tayrin wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Daging burung yang mereka sukai. Padahal kita tahu, para ikhwan dan akhwat, kita tahu namanya burung kita jarang makan. Ya. Burung adalah hewan yang susah untuk kita tangkap ya. Paling kita makan merpati, burung dara, burung apa lagi. Ya. Jarang kita makan burung ya, karena burung terbang. Burung terbang susah ditangkap ya. Dan kebanyakan burung-burung juga kita tidak makan, tidak. Tapi yang kita makan hewan darat. Tapi Allah menyebutkan hewan burung. Kenapa? Karena ini yang langka kalau maksudnya secara logika. Kalau burung saja bisa kita makan, apalagi hewan darat ya. Ini logikanya. Ya. Kalau burung aja mudah dimakan, apalagi hewan darat.
Kemudian ini menunjukkan juga banyak model-model burung di surga. Yang mereka inginkan. Berarti ada. Kita di dunia apa burung kita makan sih? Burung dara. Burung apa lagi? Kita nggak pernah makan burung yang lain. Burung apa? Sehingga saya cuma makan mungkin burung apa? Burung apa yang bisa dimakan? Burung dara doang. Yang burung lain nggak tahu kita makan apa. Tapi di surga ternyata banyak model burung. Banyak model burung. Yang terbang-terbang, kata para ulama, kalau seorang di surga, dia lihat burung, dan dia pingin burung banyak terbang. Dia pingin makan burung itu. Apa yang di benaknya burung tersebut? Rebus, turun jatuh. Burung bakar langsung jatuh ke dia dalam bentuk sudah terbakar. Pingin makan burung goreng, turun langsung dalam bentuk burung goreng. Tapi logikanya sederhana. Allah sebutkan daging burung menunjukkan banyak model-model burung di surga. Yang di dunia kita tidak dapatkan. Yang kedua, kalau hewan di udara saja bisa kita makan dengan mudah, apalagi hewan di daratan. Ini menunjukkan makanan sangat mudah untuk dimakan dan dihidangkan di surga. Adapun minuman tadi banyak sudah kita sebutkan di antaranya. Tapi yang terkenal adalah minum khamar. Ya. Allah dalam Al-Quran sering mengatakan ka's. Ka's. Min ka'sin kana mizaju. Ka's itu artinya gelas yang, ini ka's ini artinya sama dengan gelas yang penuh khamar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yatanaza'una fiha ka'san la lagum fiha, yatanaza'una ka'san la lagum fiha wa la ta'thim. Mereka saling memberikan ka's, yaitu khamar, ya. La lagun fiha wala ta'thim, yang mereka ketika minum khamar tidak ada kata sia-sia dan tidak ada dosa. Dan ini menunjukkan khamar di dunia tidak sama dengan khamar di akhir. Khamar di dunia tadi saya sebutkan, khamar di dunia bikin pening, baunya enggak enak. Kemudian menimbulkan pertikaian, ya. Makanya syariat mengharamkan khamar karena inna majruri syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sungguhnya setan ingin timbul pertikaian, permusuhan di antara kalian gara-gara khamar dan perjudian. Tapi khamar di sana tidak. Kata Allah, la lagun fiha wala ta'thim. Orang minum khamar tidak ada ucapan sia-sia dan tidak ada ucapan menimbulkan dosa. Nyindir, menghina, merendahkan. Dia tidak seperti orang kalau minum khamar, teler dia ngomong apa saja yang dia ucapkan. Di akhirat tidak. Di antara minumannya adalah khamar. Tadi sudah kita sebutkan ada matahari ini, matahari ini, matahari anu. Ini di antara minuman-minuman penghuni surga, ya. Baik, sekarang kita bicara tentang rumah di surga. Rumah di surga, ya. Dalam hadis banyak, barang siapa yang melakukan demikian-demikian maka dibangun baginya istana di surga. Sampai sebenarnya mengatakan semua sebutan rumah maksudnya istana, ya. Cuma disebut rumah, semuanya itu istana karena setiap rumah di surga pasti istana, pasti mewah, ya. Pasti mewah. Makanya rumah di surga maksudnya istana di surga jika dibandingkan dengan di dunia. Tapi rumah di surga kata Nabi SAW, ya. Labinatun min dhahab, batanya dari emas dan perak. Kata Nabi SAW, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Kemudian milatuhu, dan tin atau semacam semen dari misik. Kata Nabi SAW, wa milatuha al-misk al-adfar, ya. Itu milatuha maksudnya adalah semennya atau tin, ada yang menafsirkan tin. Kemudian tanahnya za'faran. Za'faran, turbatuha za'faran. Subhanallah. Za'faran itu lembut, ya. Tumbuhan yang lembut yang kuning-kuningan, ya, kalau kita pegang sangat lembut, ya, sekali. Harum. Jadi tanahnya itu lembut dan sangat harum. Za'faran maksudnya mewakili kelembutan dan harum. Tanahnya seperti itu. Kemudian hasba'uha, kerikilnya atau bebat kerikilnya apa? Al-yaqutu wal lu'lu', yaitu mutiara dan permata. Mutiara dan permata. Ini rumah di surga seperti ini, ya. Bentuknya seperti terbuat dari emas, dari perak, ya. Kemudian
campurannya untuk menyusun batanya terbuat dari misik. Semua isinya harum, indah, lengkap ya. Kemudian ada juga kemah di surga. Di surga terbuat dari mutiara yang berongga. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inna fil jannah lil mu'min la khaymatan. Inna fil jannah lil mu'min la khaymatan. Ada khemah di surga tuluha situna milan. Yang kemah tersebut panjangnya 60 mil. Min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah. Kata Nabi yang terbuat dari mutiara, satu butir mutiara yang berongga. Jadi kemahnya bukan dari kulit atau enggak dari terpal bukan, tapi dari mutiara yang luas berongga. Kemudian lil mu'min fiha ahluna, dan orang mukmin situ banyak bidadari-bidadari yang menanti di pojok-pojok ruangan, masing-masing entah bagaimana bentuknya mutiara tersebut, tapi ada ruangan-ruangan dalam mutiara tersebut dan situ ada bidadari yang menantinya. Ya, ketika dia bertemu dengan salah satu bidadari, yang lain tidak melihatnya. Ya, jadi ada kemah, ada juga rumah, ada istana di surga. Namun seperti ini. Ya. Kalau kita bata dari batako, dari pasir, dari tanah, tidak. Mereka penghuni surga batanya dari emas dan perak. Kemudian kita bicara tentang pelayan di surga. Pelayan di surga, ciri-cirinya adalah anak-anak ya. Anak-anak muda, ya. Kemudian banyak bertebaran. Kemudian putih kulit mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yatufu 'alaihim gilmanun lahum." Wa yatufu 'alaihim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Allah Subhanahu wa taala berputar sekeliling mereka gilman, anak-anak muda. Anak muda. Kenapa kata para ulama anak-anak muda? Karena kalau pelayan sudah tua enggak enak disuruh-suruh. Pelayan om-om enggak enak dipanggil om sini. Tapi kalau anak-anak muda, anak-anak kecil, gilman maksudnya wildan. Dalam ayat yang lain, wa yatufu 'alaihim wildan ya. Itu masih anak kecil ya, anak-anak ya. Jadi kenapa dipilih anak-anak kecil bukan anak muda? Nanti dipikir sudah apa? Jadi anak-anak. Kenapa anak-anak itu gesit dan lebih enak untuk disuruh? Jadi banyak pelayan Allah ciptakan mereka, ya. Dan ciri-ciri mereka wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Kata Allah wildanun mukhalladun. Mukhalladun maksudnya senantiasa kecil, ya. Anak-anak kekal maksudnya senantiasa kecil. Mereka tidak besar-besar sehingga mereka diciptakan Allah untuk melayani para penghuni surga dan mereka lu'lu'an mansura ya. Seperti mutiara yang bertaburan di mana-mana mereka ada. Jadi penghuni surga tinggal perintah, mereka bawakan makanan, mereka bawa minuman, mereka bertebaran. Dan sifat mereka putih kata Allah, ka'annahum lu'lu'um maknun. Kulit mereka putih seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Dan ini penjelasan kalau ternyata pelayannya saja kulitnya putih seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya, bagaimana dengan majikannya ya? Bagaimana dengan penghuni surga tersebut? Kalau pelayannya begitu indah untuk dilihat ya, menyenangkan, bertebaran di sana dengan gesit bergerak ya, kemudian kulitnya putih, indah untuk dipandang, bagaimana lagi dengan penghuni surga tersebut? Penghuni surga tersebut itu majikannya lebih indah. Taib, berikutnya di antara kenikmatan surga adalah perabot di surga. Perabot di surga ya, terbuat dari emas dan perak ya. Ya, bisihafin min dhahab. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu dihidangkan bagi mereka piring-piring dari emas. Kemudian juga cangkir-cangkir ya dari kata Allah Subhanahu wa taala qawarira min fiddatin ya. Yaitu
akwabin kanat qawarira ya. Kanat qawarira min fiddah. Qaddaruha taqdira. Jadi ternyata ada cangkir-cangkir ya. Cangkir-cangkir yang berupa kaca ya. Kaca. Tetapi kaca tersebut terbuat dari perak. Ini di antara hal yang aneh yang tidak ada di dunia. Kita tahu namanya cangkir-cangkir di dunia, kalau bukan dari metal, perak ya, atau dari besi misalnya, atau terbuat dari kaca ya. Tetapi di surga ternyata Allah menggabungkan ada model aqua, model apa namanya? Cangkir yang dia kaca sekaligus perak. Dia kaca sekaligus perak. Ini tidak bisa kita bayangkan ya. Kita tahu namanya perak tidak tembus pandang. Dan kita namanya kaca beling ya, tembus pandang. Tapi bukan perak. Tapi ini aneh, dia putih seperti perak, tapi dia bening seperti kaca. Bagaimana tidak bisa kita bayangkan. Ini di antara perabot-perabot yang ada di surga. Ya, makanya Rasulullah SAW melarang kita di dunia ya la ta'kulu ya min aniyati dhahabi wal fiddah wala tashrabu. Kata Nabi SAW, jangan kalian makan, jangan minum dari aniyah min dhahab wa fiddah min dhahabin wa fiddah, dari bejana terbuat dari emas dan perak. Rasulullah larang. Kenapa? Karena kata Nabi, aniyatu ahlil jannah. Karena bejana-bejana tersebut adalah bejana-bejana penghuni surga. Maka dilarang kita minum di dunia dengan menggunakan bejana-bejana tersebut. Sama, tidak boleh kita lelaki pakai kain sutra. Kenapa? Karena itu adalah bajunya penghuni surga, ya. Tidak boleh kita minum khamar. Kenapa? Khamar minuman penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa di dunia pakai baju dari sutra, dia tidak akan pakai baju tersebut di akhirat. Man syaribal khamra fid dunya, barang siapa minum khamr di dunia, lam yashrabha fil akhirah, dia tidak akan minum di akhirat. Man akala min aniyati dhabil fiddah, barang siapa makan piringnya emas, piringnya perak, dia tidak akan makan di akhirat dengan piring emas atau piring perak. Oleh karenanya ini dalil yang menguatkan bahwasanya perabot di surga terbuat dari emas dan perak. Pakaian di surga. Pakaian di surga ya, Allah sebutkan ada istabrak ya, terbuat dari sutra ya. Yang sutra tersebut ada sutra yang tebal, ada sutra yang tipis ya. Yang tebal, yang tipis ya. Bermacam-macam tentu dengan keindahan. Kemudian juga para penghuni surga ya. Para penghuni surga memakai gelang ya. Bahkan laki-laki memakai gelang. Ya, bahkan laki-laki. Bahkan laki-laki. Makanya Allah mengatakan ketika mereka masuk surga, yuhallawna fiha. Ya, kata Allah, yuhallawna fiha min asawir min dhahab. Yuhallawna fiha asawir min dhahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa libasuhum fiha harir. Ini penghuni surga. Ketika mereka masuk surga, yuhallaun, mereka dihiasi. Kata para ulama, begitu mereka menginjakkan kaki mereka melewati pintu surga, langsung mereka tiba-tiba terhiaskan. Langsung tiba-tiba ada gelang-gelang emas, gelang-gelang perak di dada badan mereka, semakin menambah keindahan mereka. Tubuh mereka sendiri sudah dirubah menjadi tubuh-tubuh yang tampan, besar, tinggi, gagah. Umur 33 tahun, para wanita pun demikian dirubah menjadi wanita yang cantik, kemudian berusia 33 tahun. Kemudian tubuh mereka dihiasi laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan menggunakan asawir, gelang-gelang terbuat dari emas-emas dan perak-perak, kemudian lu'lu'an dari mutiara-mutiara, kemudian juga mereka pakai pakaian dari harir. Pakaian dari apa? Sutra, laki-laki maupun wanita. Ini pakaian penghuni surga. Kemudian di antaranya, misalnya kita bicara perabotan, misalnya Allah kata Allah wa zarabi mabthutha, yaitu permadani-permadani
yang Allah tebarkan ya, seperti dalam surat Al-Ghasyiyah Allah menyebutkan tentang wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah sebutkan ada sururun marfu'ah, yaitu tempat-tempat tidur yang ditinggikan. Jadi tempat tidur tinggi, bagaimana seorang naik gampang, di surga itu urusan. Ada lift atau apa urusan gampang, atau mau loncat urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya wa namariqu masfufah, bantal-bantal yang tersusun rapi. Jadi seorang penghuni surga kalau naik di atas tempat tidurnya yang terhias ada bantal-bantalnya. Mungkin dihamburin lagi tersusun rapi lagi. Entah otomatis tersusun rapi, otomatis atau pelayan-pelayan yang menyusunnya. Pokoknya selalu rapi. Tidak berantakan seperti di dunia pulang hancur amburadul sana sini ya. Mubaksar berantakan tidak. Kemudian wazarabiyyu mabthutsa. Permadani-permadani yang tersebar. Seorang kalau berjalan dia ingin permadani, tiba-tiba permadani di situ. Dia berjalan gelar karpet di mana-mana ya, terserah dia. Jadi intinya inilah sebagian nikmat-nikmat surga yang mungkin bisa kita sampaikan. Tentu nikmat-nikmat lebih daripada ini yang tidak bisa kita bayangkan. Adapun bidadari ini pembahasannya panjang, mudah-mudahan kita bisa sampaikan secara khusus pada pertemuan khusus ya tentang para bidadari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita para jamaah Masjid Bintaro, As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.